Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis antum juga tidak baca subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Katanya sebagian ustadz, nggak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum nanti antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insya Allah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim gak pernah berbuat syirik, insya Allah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik, selesai. Gak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah tobat dari kesyirikannya, insya Allah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditimpa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam, dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fiikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah. Lisan kita syahadat la ilaha illallah. Tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya gak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya kepada majikannya. Kau bersihkan itu. Iya siap. Kau mandikan mobil? Iya siap. Dilihat 2 jam. Itu kau belum mandikan? Ya enggak, males saja. Digampar tuh sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan. Larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu. Tahu sama artinya. Pengetahuan gak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, nggak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelah. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib.
Nggak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam yang dipotong. Ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.